Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan walau di tengah pandemi saat ini. Tak lupa-lupa, salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Pratiwi Nur Habibi, SSOS MSTI, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Teori Sosial. Tak kenal maka tak sayang. Let's introducing myself. Halo, nama saya Sifana Azra dengan NIM 21042360. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan topik globalisasi dengan segala konsekuensinya bagi pembangunan di Indonesia sebagai pengganti UAS pada mata kuliah Teori Sosial. Kita saat ini berada di era globalisasi, yang mana di era globalisasi ini perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat pesat. Tanpa kita sadari, globalisasi telah masuk melalui sendi-sendi kehidupan kita semua. Dan sekarang dunia pun sudah ada di dalam genggaman kita. Cukup dengan smartphone kita dapat mengetahui segala sesuatu di dunia ini sebagai satu dampak pesatnya globalisasi. Nah, terlepas dari itu semua, globalisasi juga berbahaya loh. Lah kenapa ya? Untuk penjelasan selanjutnya, marilah sama-sama dengan saya akan menjelaskan tentang dua sisi globalisasi terhadap berbagai aspek pembangunan negeri. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 topik, maksudnya 3 materi, yaitu materi pertama, apa itu globalisasi, yang kedua, ciri-ciri globalisasi, yang ketiga, sisi positif dan negatif globalisasi. Nah, pertama nih kita mau membahas apa itu globalisasi. Nah, kata globalisasi memang tidak asing bagi kita. Kita tuh sering mendengar kata globalisasi, namun definisi globalisasi itu masih banyak orang-orang yang belum mengetahui secara signifikan apa definisi globalisasi tersebut. Nah, globalisasi di sini berasal dari kata global yang berartinya menyeluruh atau keseluruhan dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia agar dapat menjangkau satu sama lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Dengan kata lain nih, globalisasi itu menjadikan semuanya menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat, tanpa batas-batas yang menghalangi untuk kita saling berhubungan antara Indonesia misalnya dengan Malaysia, dengan Amerika, itu contoh dari globalisasi itu. Contoh lainnya, saat ini kan kita di situasi pandemi nih. Nah, contoh lainnya kita sedang kuliah dengan melalui via Zoom, via online, dalam jaringan daring. Nah, itu salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak dari globalisasi. Nah, setelah kita membahas definisi globalisasi, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri globalisasi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dan ciri-ciri globalisasi ini? Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Batas antara negara semakin menipis ini dikarenakan globalisasi tadi, yang menjadikan yang jauh semakin menjadi dekat, jadi tidak ada penghalang atau jarak yang menjadi penghalang kita untuk saling berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, yang kedua, informasi mudah menyebar. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, kita dengan mudah gampang saja mendapatkan informasi dari luar gitu, lewat smartphone ini, misalnya salah satu ciri-ciri dari globalisasi. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Nah, karena globalisasi ini bersifat bebas gitu, barang-barang yang dari luar itu dengan mudah aja masuk ke negeri kita gitu.
Nah, setelah kita membahas ciri-ciri globalisasi, nah kita masuk nih ke materi dua sisi globalisasi. Maksud dari dua sisi globalisasi itu apa? Dua sisi globalisasi itu maksudnya ada sisi positif dan sisi negatif. Nih, berarti globalisasi ini seperti dua mata pisau yang mempunyai dua mata sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, pertama kita membahas sisi positif dari globalisasi ini. Pertama kita membahas dari aspek politik. Dari aspek politik, tidak dapat kita pungkiri globalisasi memang berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Yang pertama, satu, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kedua, dengan adanya keterbukaan di era globalisasi, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai suatu tujuan dari pewujudan good governance. Nah, yang ketiga, dengan adanya pemerintahan yang demokratis tadi, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Nah, yang terakhir nih, keempat, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan yang tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi, akan menjadi nilai alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Nah, sisi positif globalisasi di aspek berikutnya yaitu dari aspek ekonomi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi membuat aspek ekonomi kita, pertama, satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dan tiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat dan keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada nih sisi positif globalisasi dari aspek politik dan aspek ekonomi. Masih lanjut kan? Yuk, kita lanjut. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya. Sisi positif globalisasi di aspek sosial budaya juga ada banyak loh. Yang pertama, satu, mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari berbagai dunia, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja yang ditampilkan oleh orang-orang lain seperti time is money, waktu adalah uang. Itu sebagai contoh sisi globalisasi dari bidang aspek sosial budaya. Nah, yang keempat, sisi positif globalisasi dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Dua, menguatnya regulasi hukum dan membuat peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi setelah ada 4 aspek sisi positif globalisasi terhadap membangun negeri, itu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek sosial hukum dan pertahanan. Berikutnya kita masuk ke dalam sisi negatif globalisasi. Nah, sisi kedua dari globalisasi ini adalah sisi negatif. Yang pertama juga meliputi aspek-aspek terhadap pembangunan negeri. Aspek yang pertama, aspek politik. Nah, di aspek politik ini, sisi negatif globalisasi yang pertama adalah
kemajuan iptek melalui globalisasi akan mempengaruhi manusia ke arah pemikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Akibatnya, hal tersebut terjadi dan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis seperti reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratis itu tidak menutup kemungkinan akan disalahkan artikan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme sebagai bentuk upaya kebebasan diri yang disalahgunakan tadi. Nah, kedua, sisi negatif globalisasi pada aspek ekonomi. Di bidang aspek ekonomi, sisi negatif globalisasi yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara tadi. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang-orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dan pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintahan atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkannya adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang nih. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi, yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Nah, sisi negatif globalisasi pada aspek ekonomi yang terakhir adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, operasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Berikutnya, sisi negatif globalisasi di aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ini benar-benar merugikan kita banget. Jadinya kita tuh jadi tidak cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti mabuk-mabukan, foya-foya, narkoba, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya selalu menghadir pengemis, pembulian, dan melecehkan orang-orang yang lemah. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan antara si kaya dan yang si miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidupnya selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian, meniru gaya bahasa, gaya rambut, pergaulan, dan bahkan norma-norma yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kita. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Contohnya saja nih di lingkungan hidup saya, orang-orang sudah bersifat individualisme dan lebih kayak mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Yang ketujuh, yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja sudah banyak kita temui, banyak tempat ibadah yang sudah mulai sepi, seperti masjid yang jamaahnya sangat sepi. Itu sebagai salah satu contoh sisi negatif dari globalisasi tersebut. Nah, di sisi negatif globalisasi di bidang aspek yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Sisi negatif globalisasi di aspek ini, yang pertama, globalisasi dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, pertahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, semakin berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
serta kedaulatan rakyat. Nah, setelah kita membahas tentang apa globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan dua sisi globalisasi, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya, terhadap berbagai aspek pembangunan negeri kita Indonesia, seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya mampu dan siap dalam menghadapi tantangan serta menghadapi tantangan globalisasi ini yang muncul membawa sisi negatif bagi kita semua. Karena pada hakikatnya kita memang harus senantiasa siap dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman saat ini. Memang mengingat kita juga harus mampu dalam menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tetapi kita harus tetap menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita cinta Indonesia dengan segala keberagamannya dan dilandaskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup kita agar kita tidak terbawa dalam pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh globalisasi tersebut. Baiklah, dengan demikian, izinkan saya untuk pamit mundur diri. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kesalahan kata. Semoga sukses untuk kita semua. Ikan hiu, makan tomat. Thank you so much. Terima kasih kepada Ibu Pratiwi Nur Habibi, Oskam STI, yang telah membimbing kami selama 1 semester ini, dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga kita selalu sehat walafiat, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.